Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Money from Crypto di segmen Seruput Crypto. Hari ini tanggal 21 Maret 2022. Kita akan melihat kabar terbaru terkait cryptocurrency. Yang pertama kita akan melihat kapitalisasi pasar dari kripto itu sendiri, yaitu hari ini market cap kripto itu 1,86 triliun ya, atau turun 1,73% dari 24 jam terakhir. Tapi ini marketnya cukup baik dan bullish ya dibanding satu pekan terakhir. Di sini ada trending juga ApeCoin turun 15% ya. Ya memang kalau ada koin baru itu sebagus apapun projectnya biasanya ada koreksi seperti ini. Oke, kita lihat di 10 besar market cap kripto. Di sini ada Bitcoin yang turun 1,9%, dan biasanya kalau Bitcoin turun diikuti dengan altcoin lainnya ya. Ini turun semuanya. Ada yang 2% sampai 5%. Di sini beda lagi dengan Terra Luna. Nah, ini performanya Luna ini sangat bagus sekali ya di pekan-pekan 2 pekan terakhir ini atau sebulan terakhir. Dia selalu memberikan peningkatan yang steady, meningkat tapi tidak terlalu besar, dan itulah yang diharapkan seperti itu ya. Oke, kabar terbaru yang pertama, NFT akan empower gitu ya, memberdayakan musisi untuk mengambil kendali seperti itu. Nah, lonjakan penjualan NFT saat ini itu sebagian dikaitkan dengan peningkatan permintaan untuk seni kripto dan barang koleksi ya. Nah, menurut Fortunely ada lebih dari 11 juta penjualan seni NFT sepanjang tahun lalu. Banyak sekali ya. Tahun 2021 bahkan Christie sama Sotheby itu menyelenggarakan lelang seni NFT ya, yang dikreditkan dengan mendorong penjualan seni kontemporer ke titik tertinggi sepanjang masa. Tapi bentuk seni terbaru yang dapat dibeli sebagai NFT itu adalah musik. Kalau kemarin kita lihatnya itu cuma gambar-gambar seperti ya, baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang terakhir atau yang paling baru itu NFT musik. Jadi aset NFT baik digital atau fisik dengan teknologi blockchain itu yang dapat digunakan untuk membuat catatan kepemilikan. Ini mengingat NFT ini dapat dikodekan sehingga pembayaran royalti dilakukan langsung kepada musisi. Nah, dengan berkurangnya ketergantungan pada perantara atau label gitu ya, itu tidak mengherankan jika NFT ditetapkan untuk merevolusi industri musik. Oke ya, itu kabar pertama. Terus kabar kedua datang dari NFT juga. Jadi NFT ini di tengah konflik itu berusaha membangun kembali Ukraina. Luar biasa sekali ya. Setelah Ukraina melegalkan kripto di negara mereka, jadi negara ini kembali ingin menggunakan NFT untuk mendanai peperangan mereka gitu. Jadi Ukraina ini mengumpulkan dana menggunakan NFT ya. Nah, dia itu berkolaborasi dengan Nezhda Tolokonnikova ya, seniman digital Tripsy Lab dan seniman Pleasure DAO. Ukraina sudah menjual 10.000 NFT dari bendera Ukraina di jaringan Ethereum bersama dengan NFT unik ya dari bendera tersebut. Sejauh ini mereka mengumpulkan lebih dari $6,7 ya untuk mendukung militer mereka. Ada juga yang satu buah NFT yang dengan bendera Ukraina itu dijual seharga 2.258 ETH atau sekitar
6,5 juta ya. Kalau sekarang berapa ya harganya ETH, tergantung harga ETH. Dan Ukraina ini mengucapkan terima kasih pada yang sudah membeli atau mensupport mereka. Dan ini akan didonasikan ke Come Big Alive ya, untuk membiayai mereka. Jadi di sini kita lihat bahkan negara yang sedang berperang pun bisa memanfaatkan manfaat dari teknologi blockchain ini ya. Dan semakin tidak terduga bahwa negara Ukraina yang merupakan negara terbesar di Eropa itu sudah mengadopsi sedemikian jauh. Dan ini mungkin itu akan jadi tanda masa depan teknologi blockchain ini akan semakin nyata. Terus kabar selanjutnya datang dari Yuga Lab. Ini akuisisi Yuga Lab atas Meebits atau hak kekayaan intelektual mereka atas Meebit itu membuka kembali pembicaraan ya tentang manipulasi pasar. Nah, dari sini kita lihat ada kekhawatiran tentang manipulasi pasar dalam kasus akuisisi Meebits dan CryptoPunk ya oleh Yuga Labs ini. Nah, kekhawatiran ini berasal dari pengamatan bahwa 5 Maret sampai 11 Maret itu beberapa alamat itu membeli total 159 NFT-nya Meebits ya. Nah, sejak diakuisisi oleh Yuga Labs pada 11 Maret, harga dasar naik lebih dari 2 kali lipat menjadi lebih dari 6 ETH atau sekitar $15.000 ya per NFT-nya. Jadi menurut NFT Etik di Twitter itu sebagian besar alamat yang membeli NFT selama periode ini adalah milik orang dalam gitu. Jadi apa ya istilahnya ini mungkin ada sedikit manipulasi dari orang dalam. Jadi kesimpulannya mungkin ada pemain ya di belakang ini. Tapi kita akan lihat lagi perkembangannya seperti apa. Terus kabar selanjutnya datang dari Ethereum ya. Nah, ini di sini Ethereum ini mendaftarkan atau tercatat saldonya itu terendah di exchange sejak 2018. Jadi si ETH ini banyak keluar dari exchange gitu. Ini bisa berakibat baik ya, karena mereka tidak memperdagangkan ETH mereka di pasar kripto seperti itu. Jadi kemungkinan akan resisten ETH itu akan terjaga seperti itu ya. Jadi menurut laporan sentimen pada 18 Maret 2022, ETH itu mencatat saldo terendah sejak 2018 ya. Itu sekitar 550.000 Ethereum itu meninggalkan centralized exchange gitu ya. Jadi di exchange itu hanya tersedia 21,72 juta Ethereum. Itu merupakan nilai terendah sejak 2018. Nah, mungkin ini ada tanda-tanda ya untuk ETH itu sudah resisten di segitu gitu dan akan didiamkan oleh will tadi. Oke, selanjutnya berita datang dari Daily Hodl ya. Jadi analis top itu memprediksikan pemulihan BTC atau recovery dari BTC ini selama bulan depan saat adopsi game atau game itu diadopsi itu dipercepat. Jadi analis kripto populer itu BTC akan rally dalam beberapa minggu ke depan ya setelah berbulan-bulan aksi harga tren turun.
diperkirakan harga Bitcoin itu akan naik hingga 50.000 pada bulan April. Kita lihat aja ya, nanti apakah itu terjadi atau tidak, seperti itu. Terus selanjutnya datang dari pendiri Ethereum ya. Jadi pendiri Ethereum itu berkata bahwa perang Rusia Ukraina itu mempercepat adopsi kripto gitu, untuk ke pasar yang mainstream seperti itu ya, atau umum. Nah, salah satu pendiri Ethereum, Joe Lubin, itu mengatakan bahwa aset digital terbukti menjadi senjata ampuh bagi Ukraina ya, untuk terus melawan invasi Rusia. Karena kemarin kita lihat bahwa dari Binance aja sudah 10 juta USD untuk penggalangan dana perang di Ukraina, dan masih terus bertambah mungkin ya sampai sekarang ya. Jadi kita bisa melihat bahwa betapa mudahnya kita mentransfer uang atau dana menggunakan cryptocurrency seperti itu. Jadi dengan cepat dan transaksinya tidak lama, tanpa perantara bank seperti itu ternyata efektivitas dan efisiensi kripto itu sangat tinggi sekali seperti itu. Dan mungkin ini juga bukti bahwa suatu saat nanti, dan mungkin dalam waktu dekat, kripto itu akan diadopsi untuk rule the world, atau mengubah tatanan dan perekonomian kita menjadi decentralized gitu ya. Tapi nggak tahu itu akan kapan ya. Oke, kabar selanjutnya datang dari Tom Brady. Jadi mengenali game, Tom Brady mengatakan situs NFT autograph itu tidak akan mungkin tanpa adanya Vitalik seperti itu ya. Jadi si Vitalik Buterin itu tidak yakin siapa Tom Brady, tapi tidak menghentikan dia itu untuk menjangkau yang lain. Jadi Vitalik Buterin untuk sengaja tidak segera tahu siapa Tom Brady itu. Jadi sejujurnya quarterback Hall of Fame yang akan datang itu tidak pernah menjadi sampul the time begitu semua dimulai. Jadi ada sampul the times itu, ada si ini ya, Tom Brady ini. Nah, si Vitalik ini mengolok dirinya sendiri ya atas cerita sampul Aprilnya sendiri. Si Buterin itu mentit kumpulan tweet semuanya memiliki satu kesamaan, bahwa dia terlihat seperti Tom Brady yang tidak terlalu bagus itu. Jadi tebakan terbaik dia itu adalah aktor dari Mission Impossible, katanya si Brady ini. Brady beberapa hari setelah berhenti menjawab si Vitalik tadi, berterima kasih pada dia karena pembangunan si Vitalik ini di dunia kripto ya. Nah, jika tidak ada ini, mungkin autograph itu di dunia NFT itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Jadi nggak akan dikenal selamanya oleh semua orang. Jadi dengan adanya NFT autograph ini, mungkin orang itu akan abadi gitu, di kripto sana, meskipun udah nggak ada lagi. Dan mungkin di dunia metaverse, kalau NFT itu kan hanya seperti di blockchain yang terlihat tidak nyata, apalagi ketika kita nanti berbicara tentang metaverse ya. Jadi sosok diri kita animasikan ke sosok tertentu dan bisa berada di metaverse. Kita bisa melakukan kegiatan di sana, terrekod oleh blockchain. Dan suatu saat nanti ketika kita sudah meninggal atau nggak ada lagi, jadi diri kita yang ada di dunia metaverse itu akan tetap ada. Dan dalam tanda kutip kita itu hidup abadi selamanya. Ya, selanjutnya ada kabar dari pemerintah Australia.
untuk merombak sistem pembayaran dan akan memperkenalkan kerangka kripto seperti itu. Jadi pemerintah Australia ingin merombak sistem pembayaran yang sudah berusia hampir 3 dekade atau 30 tahun. Nah, regulasi baru tersebut itu bertujuan agar lebih aman dalam bertransaksi dan memegang aset digital. Nah, pemerintah itu menargetkan aturan baru sudah siap pada akhir 2022. Nah, kalau aturan di Australia ini sudah bisa selesai kerangkanya ya, dan bisa disahkan oleh undang-undang Australia, bukan tidak mungkin kripto itu akan lebih cepat lagi diadopsi ya, karena Australia kita kenal merupakan salah satu benua yang ada di dunia ya, dan Australia itu sangat dekat sekali dengan Eropa karena merupakan aliansi dari Eropa ya Australia itu. Mungkin Eropa yang paling dekat dengan Asia, khususnya Asia Tenggara ya. Jadi kemungkinan adopsi kripto secara mainstream itu akan bisa diwujudkan. Terus selanjutnya ada Hoskinson ya. Dia menjanjikan bahwa performa Cardano itu akan menjadi seperti Solana. Yang kita ketahui Solana itu memiliki performa yang paling baik saat ini ya, dengan kecepatan transaksi yang paling tinggi juga. Jadi Charles Hoskinson ini menegaskan kembali prioritas Cardano untuk 2022. Itu menjanjikan performa Cardano itu seperti Solana. Nah, Cardano sedang dalam tahap pengembangan keempat ya, dengan nama kode Basho. Jadi hard fork hasil bulan Juni 2022 ini itu akan memperkenalkan pipelining atau memberikan ruang untuk peningkatan total nilai terkunci di Cardano atau TVL ya. Kalau dalam bahasa kripto atau total value locked. Nah, nanti kita akan lihat di bulan Juni se-booming apakah token atau koin Cardano ini di Juni. Biasanya kalau udah mau Juni itu harganya naik gila-gilaan, terus ada koreksi. Kalau ada hot news seperti ini. Terus yang terakhir datang dari Vitalik Buterin ya, yang memberitahu Time Magazine bahwa kripto itu memiliki banyak potensi distopian. ETH Denver, salah satu konferensi kripto tercinta di dunia, berlangsung tahun ini 11 Februari sampai 21 Maret ya. Konferensi ini adalah acara utama yang berfokus pada pengembang di tahun ini. Nah, ini memberikan banyak kesempatan untuk belajar tentang inovasi blockchain baru selain yang lain ya. Jadi pendiri Ethereum Vitalik Buterin itu secara natural itu merupakan bintang ya dari konferensi ini, karena memang kiblat kripto itu ada di dia. Nah, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pesta setelahnya karena dia tidak minum, di Vitalik itu nggak minum minuman keras ya, dan dia tidak suka dengan keramaian. Buterin mengambil setiap kesempatan untuk berbagi pemikirannya tentang industri kripto dan masa depan Ethereum. Pada hari terakhir ETH Denver, Data Magazine itu mengadakan wawancara 80 menit dengan Buterin, di mana ia berbagi keprihatinannya tentang masa depan kripto. Prihatin mungkin karena dia nggak diterima secara mainstream. Nah, kita lihat. Oke, mungkin itu dulu ya dari Money from Crypto pada episode kali ini di segmen Seruput Crypto. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.